the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing that it'll hurt, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Kaalam dengan NIM 23059050 Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum yang dibimbing oleh Bapak Dr. Novan Mulia LCMA. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi epistemologi dan berikan contohnya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, batas, dan kondisi pengetahuan. Epistemologi juga mempertimbangkan perbedaan antara kebenaran dan keberadaan, serta perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan. Contoh dari epistemologi adalah teori koherensi, yang mengusulkan bahwa pengetahuan adalah sistem kepercayaan yang koheren dan konsisten, di mana setiap klaim pengetahuan harus konsisten dengan klaim lain dalam sistem tersebut. Menurut teori ini, jika ada kontradiksi dalam sistem pengetahuan, maka salah satu klaim harus ditinggalkan atau diubah untuk menciptakan konsistensi. Pertanyaan kedua, jelaskan definisi ontologi dan berikan contohnya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari apa yang ada, termasuk apa yang ada di dunia dan bagaimana hal-hal tersebut saling berhubungan. Ontologi juga mempertimbangkan perbedaan antara realitas dan fiktivitas, serta perbedaan antara entitas dan konsep. Contoh dari ontologi adalah teori Platonik yang mengusulkan bahwa hanya ada dunia ideal dan bahwa dunia nyata hanyalah imitasi atau refleksi dari dunia ideal. Menurut teori ini, hanya hal-hal seperti bentuk, nomor, dan ide yang benar-benar ada, dan bahwa benda-benda fisik hanyalah imitasi dari hal-hal ini. Dan juga pertanyaan yang ketiga, jelaskan definisi aksiologi dan berikan contohnya. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana kita dapat melakukan hal-hal tersebut. Aksiologi juga mempertimbangkan perbedaan antara kebenaran dan keberadaan, serta perbedaan antara tindakan dan keadaan. Contoh dari aksiologi adalah teori deontologi, yang mengusulkan bahwa ada seperangkat aturan atau hukum moral yang harus diikuti oleh semua orang. Menurut teori ini, beberapa tindakan benar dan salah, dan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan aturan moral ini. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Jelaskan implementasi konkret epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam kehidupan nyata. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi adalah tiga cabang utama filsafat. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan dan kebenaran. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Misalnya, saat kita mencari informasi di internet, kita dapat menggunakan epistemologi untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan sumber-sumber tersebut. Ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari penyebaran informasi yang salah. Dan yang kedua, ontologi adalah studi tentang apa yang ada. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi realitas dan keberadaan hal-hal di dunia. Misalnya, saat kita mempertimbangkan apakah suatu seperti roh dan dewa ada, kita dapat menggunakan ontologi untuk mengevaluasi argumen dan bukti untuk menentukan apakah mereka ada atau tidak. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang nilai dan etika. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi tindakan dan keputusan yang kita buat. Misalnya, saat kita mempertimbangkan apakah kita harus melakukan sesuatu, kita dapat menggunakan aksiologi untuk mengevaluasi konsekuensi dan implikasi etika dari tindakan tersebut. Ini dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan hidup dengan cara yang lebih bermakna dan memuaskan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Apa manfaat belajar filsafat yang kamu rasakan? Manfaat yang dapat saya peroleh dari belajar filsafat iaitu yang pertama, memperluas wawasan. Dengan belajar filsafat dapat membantu saya memperluas wawasan tentang dunia dan eksistensi manusia. Ini dapat membantu saya memahami berbagai pandangan dunia dan perspektif yang berbeda. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan berfikir saya secara kritis. Belajar filsafat dapat membantu saya mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan menganalisis ide dan argumen. Dan juga manfaat yang ketiga, memahami berbagai pandangan dunia. Belajar filsafat dapat membantu saya memahami berbagai pandangan dunia dan perspektif yang berbeda. Ini dapat membantu saya memahami dan menghargai perbedaan antara orang dan budaya yang berbeda. Dan juga manfaat yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Belajar filsafat dapat membantu saya memahami lebih lanjut tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Ini dapat membantu saya memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya yang dengan lebih mendalam. Dan selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Menurutmu, sejauh mana filsafat dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan berikan contohnya? Filsafat dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ini dapat membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya, serta membantu kita membuat keputusan yang lebih baik di dalam hidup kita. Berikut beberapa contoh bagaimana filsafat dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, membantu kita memahami nilai dan keyakinan kita sendiri. Filsafat dapat membantu kita mempertimbangkan dan mengevaluasi nilai dan keyakinan kita sendiri, sehingga dapat hidup dengan cara yang lebih konsisten dan bermakna. Dan manfaat yang kedua, membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Filsafat dapat membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan hidup dengan cara yang lebih bermakna. Dan yang ketiga, membantu kita menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Filsafat dapat membantu kita menemukan tujuan dan makna dalam hidup, sehingga kita dapat hidup dengan cara yang lebih bermakna dan memuaskan. Dan manfaat yang keempat, membantu kita memahami dan menghargai perspektif orang filsafat. Dapat membantu kita memahami dan menghargai perspektif orang lain, sehingga kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka dengan cara yang lebih bermakna dan empatik. Dan juga manfaat yang kelima, membantu kita menemukan kebahagiaan pemenuhan. Filsafat dapat membantu kita menemukan kebahagiaan dan pemenuhan, sehingga kita dapat hidup dengan cara yang lebih memuaskan dan bahagia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan keterkaitan agamamu dengan filsafat. Apakah permasalahan agama dapat diselesaikan dengan metode filsafat? Agama Islam dan filsafat saling terkait karena kedua bidang tersebut berusaha untuk memahami dunia dan eksistensi manusia. Filsafat adalah studi tentang pengetahuan, realitas dan nilai. Sedangkan Islam adalah agama yang mengajarkan tentang keberadaan dan sifat Tuhan, serta tuntutan moral dan etika bagi umatnya. Dalam Islam, ada banyak masalah filsafat yang terkait dengan ajaran agama tersebut. Misalnya, ada masalah tentang keberadaan dan sifat Tuhan, serta masalah tentang tujuan dan arti kehidupan.
Ada juga masalah tentang nilai dan etika, serta masalah tentang sifat dan keberadaan dunia. Namun, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan metode filsafat, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua bidang tersebut dan kesediaan untuk berdiskusi dengan cara yang konstruktif. Filsafat adalah studi yang membutuhkan analisis dan evaluasi yang teliti, dan memahami ajaran Islam membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teks-teks suci dan tradisi agama tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada keterkaitan antara Islam dan filsafat, tidak selalu mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah agama dengan metode filsafat. Sebaiknya memahami ajaran Islam membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teks-teks suci dan tradisi agama tersebut, serta pemahaman yang mendalam tentang nilai dan etika yang terkandung di dalamnya. Sekian jawaban yang dapat saya berikan dari ketujuh pertanyaan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.